في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. Nah, lalu bagaimana dengan persatuan antar umat beragama? Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi hidup beragama. Satu dengan lainnya, satu mengajak ke neraka, satu mengajak ke surga. Tidak mungkin terjadi. Maka jelaskan di sini muhadzirin. Wa li mudhhiri fisqan, dan orang yang menampakkan kefasikannya. Sebut namanya. Perantara minum khamar di jalan-jalan atau minum khamar di masjid, sebut namanya. Wala karamah. Nah, tidak ada kemuliaan baginya. Wa mustaftin, dan orang memberikan fatwa, para ulama menyebutkan namanya, dibolehkan. Wa man talabal i'anah fi izalatil adu, dan orang yang minta bantuan untuk menghilangkan musuh, dibolehkan. Nah, perkara ini bukan ghibah. Ini dalil yang digunakan oleh firqah ad-dhalah yang mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sukanya menghibah. Antum lihat Riyadhus Shalihin, di sana jelaskan tentang perkara ini. Kalau kalian tablighiyun misalnya, kalian berpegang dengan Riyadhus Shalihin tapi enggak baca Riyadhus Shalihin, balighu anni walau ayah, enggak punya ayah. Nah, wala karam. Nah, dengan dicabutnya ilmu. Nah, ketika Anas bin Malik meninggal, qala al-Mu'arrik al-Ajli, dhahaba al-yawm ilmun katsir. Ketika Anas bin Malik meninggal, al-Mu'arrik al-Ajli mengatakan pada hari ini telah pergi ilmu yang sangat banyak. Dhahaba al-yawm ilmun katsir. Ayat ketika meninggal Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Zaid bin Thabit man sarahu ay yanzura ila dhahab al-ilm falyanzur ila hadha, man sarahu ay yanzura ila dhahab al-ilm falyanzur ila hadha. Dengan meninggalnya siapa yang ingin melihat perginya ilmu, lihatlah ini. Dicabutnya al-ulama. Ketika para masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekh bin Baz, Syekh Muqbil, Syekh Albani, dan lain-lainnya dari para masyayikh Ahlul Bidah tidak menampakkan kurun. Nah, tidak menampakkan gigi taringnya juga, tidak menampakkan syubhat-syubhat. Tapi setelah meninggal, mereka memberikan julukan-julukan kepada para masyayikh. Jadi Syekh bin Baz misalnya dijuluki Ummal Amerika. Nah, Syekh Albani dijuluki Khariji, orang Khawarij. Nah, Syekh Muqbil mutasyaddid, keras, orang keras. Nah, maka benar ketika meninggalnya Syekh bin Baz pada waktu itu, Syekh Muqbil mengatakan, ya ikhwanan, nah, sata'lamuna madza hasala fi bilad as-Saudiyah ba'da hadha. Wahai ikhwan, kalian akan melihat bagaimana keadaan negara Saudi setelah meninggalnya
Syekh bin Baz ini. Setelah Syekh bin Baz meninggal, timbul pemilu walaupun di kalangan rendahan. Karena kalau pemilu sudah masuk Saudi Arabia, sudah kemaksiatan akan menimpa seluruh kaum muslimin. Aidan fatawa min az-za'irin as-safar, nama Salman dan lain sebagainya. Manusia lebih cenderung kepada orang-orang demikian ini. Orang-orang yang sok tahu fiqh al-waqi'. Syekh bin Baz yang begitu besar ilmunya, tapi tidak punya murid melebihi 50. Talib. Kemudian ketika orang-orang hizbiyun safar Salman, ribuan yang datang. Ayatan sekarang bagaimana keadaan Jamiah Islamiyah yang dikala para masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah di sana masih kuat, tapi sekarang dikuasai oleh al-hizbiyun. Sehingga ketika Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali ditanya, "Ya Syekh, kami ingin belajar di jamiah ini." Qal, "Turiduna ilm?" Kamu ingin ilmu? Kalau kalian menginginkan Dajjal, datang ke Saudi. Dajjal Allah. Kalian ingin ayam, daging, pergi ke Saudi. Jadi kalau kalian ingin ilmu, datang ke Damman. Itu nasihat dari Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Aidan ulama al-Yaman sepakat untuk tidak memberikan tazkiyah pada orang-orang yang belajar di Jamiah Islami. Karena sekarang keadaan yang dikuasai oleh al-hizbiyun. Berbalik sudah. Akan tapi orang-orang kufar berusaha terus-menerus untuk menghilangkan marakis ahli sunnah wal jamaah dimanapun berada. Sampai sekarang orang Rafidhah di Yaman menuntut agar Damma ditutup. Agar Damma ditutup. Ini adalah dari program Amerika dari dulu. Bahkan kita sempat pesimis waktu itu. Ketika teman-teman tinggal 15 orang. Ini bagaimana orang Indonesia nggak ada yang datang lagi? Kita mau pulang, nggak ada penerusnya. Selama 2 tahun tidak ada yang datang sama sekali. Kemudian sekarang perang, mereka menutup Damma, dihancurkan. Ditutup. Mudah-mudahan makar mereka dipatahkan Allah Subhanahu wa taala. Makaru wa makar Allah. Mereka bikin makar, Allah pun bikin makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah punya makar yang lebih baik. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan ilmu, dan ilmu ini jelas kalau bisa berhadapan dengan para masyayikh, berhadapan dengan secara langsung, itu jauh lebih bagus. Karena bisa melihat praktek secara langsung, bukan hanya mendengar. Mungkin teman-teman yang mendengarkan durus
salah faham, ataupun yang lainnya, kemudian terjadi, banyak terjadi, bahkan banyak terjadi, nggak melihat secara langsung, sehingga membuat wasawis orang Indonesia yang di desanya yang baru belajar, orang Indonesia yang ada di sini, bikin wasawis ke sana, bikin kacau keadaan. Irfaqu ya ahli sunnah, kalian lemah lembut wahai ahli sunnah. Jumlah kalian sedikit. Kalian harus menghadapi orang-orang Amerika, menghadapi orang Yahud dan Nasara, orang-orang Hizbiyun, sihabnya kepada ahli sunnah wal jamaah. Lalu kenapa kalian membuat taswis satu dan yang lainnya sementara perkara belum jelas? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan bukti kalian. Ya, kalian adalah orang-orang yang benar. Jangan hanya sekedar mendengar omongan sehingga membuat dakwah Ahlussunnah wal Jamaah lemah. Nah, terjadi perselisihan di antara para ulama. Bahkan fatwa dari para ulama berbeda-beda. Imam Syafi'i punya qaul qadim, qaul jadid. Imam Ahmad juga demikian. Para masyayikh Ahlussunnah juga berbeda dalam masalah fiqhiyah. Ini adalah masalah ijtihadiyah. Apakah dengan masalah ijtihadiyah kemudian berpecah Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, masing-masing punya dalil. Mereka punya dalil, kita juga punya dalil. Mereka berpatokan kepada ulama, kita juga berpatokan kepada ulama. Nah, jangan sampai perkara ini membuat perpecahan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Yang jelas, inna syaitan lakum adu. Inna syaitan musuh buat kalian. Fattakhidhuhu aduwa. Maka jadikan musuh buat kalian. Inna syaitan qad ya'isa ay ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan sudah putus asa dari ibadahnya di jazirah Arab, walakin at-tahrish. Hadis Jabir. Nah, tapi dengan membuat ini, bikin wasawis, bikin perpecahan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Baik. Setelah kita punya ilmu, tentunya ilmu harus diamalkan. Ketika sebagian teman ditanya di Yaman, wahai saudaraku, setelah pulang kami, nanti kamu mau jadi apa? Kamu mengajarkan ilmu enggak? Enggak, saya mau duduk di rumah saja. Mau merajaah sendiri. Asyhad. Ilmu butuh diamalkan, ya diajarkan. Nah, ilmu dan amalan itu berkaitan. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Dan seandainya ahlul qura di suatu tempat, suatu daerah, mereka beriman, punya ilmu, bertakwa, mengamalkannya, la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard, maka sungguh kami akan memberikan barakah dari langit dan bumi. Nah, ketika beriman, walau ahlul kitab amanu wattaqau lakaffarnahum sayyi'atihim. Dan seandainya Alkitab itu iman, berilmu, wattaqau, lakaffarna anhum sayyi'atihim, maka akan kami hapus dosa-dosa mereka. Keutamaan orang berilmu dan beramal dibutuhkan semuanya. Man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang beramal saleh untuk dirinya sendiri. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfirah
wa rizqun karim, dan orang beriman dan beramal saleh baginya ampunan dan rezeki yang mulia, yang baik, halal, yang punya barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yadkhulul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannat. Sesungguhnya Allah akan masukkan orang-orang berilmu, beriman, beramal saleh, jannah, surga.